Mengatakan bahwa ketika kalah dalam perdebatan, ya pecundang menggunakan fitnah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Debat panas. Pengacara Brigadir J mengatakan kepada pengacara Putri Chandrawati, ketika kalah debat, pecundang menggunakan fitnah. Pengacara keluarga Brigadir J menyebut, pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, hanya karangan, sebab tak ada yang melihat. Sedangkan pengacara Putri, Febri Diasnya, bersikeras Brigadir Yosua melakukan pelecehan, meski tak ada yang lihat. Dalam teori kasus ini saya juga justru curiga, ya. Bu Putri itu sedang bermain playing victim, padahal sebenarnya dialah pelakunya. Demikian, terima kasih. Di forum ini untuk menjelaskan bukti yang terakhir Anda sampaikan, bahwa dugaan kekerasan seksual itu justru terjadi sebaliknya. Bukan hanya asumsi dan imajinasi saja. Anda punya bukti apa? Kok jadi saya yang disuruh beban pembuktian ya? Anda yang mendalilkan kekerasan seksual. Anda yang mengatakan, ini bantahan argumen dari premis Anda. Artinya Anda tidak punya bukti apapun ada untuk buktinya. Mendukung bahwa klien Anda membunuh anak klien kami, itu buktinya untuk menghilangkan bukti-bukti. HP-nya diambil, dari Bu Putri pada ya, barang-barang bukti dilenyapkan, nah, ini salah satu melibatkan instrumen kekuasaan untuk melakukan obstruction of justice, itu lebih dari bukti. Rekan Martin, oh enggak, saya bicara poin A, boleh bergantian Anda bicaranya? bicara poin Z. Kalau kita sarjana hukum harus logik. Saya tanya. Apa yang Anda sampaikan apakah logik? Menuduh orang meninggal. Anda mengatakan bahwa ingat loh pasal 77 pasal 1 KUHP tadi loh. mengatakan bahwa kekerasan seksual bisa terjadi dari perempuan ke laki-laki. Iya, bisa banyak Sekarang kasusnya. saya tanya, apa buktinya dalam konteks perkara ini? Kalau Anda tidak punya buktinya, bukti, bilang tidak menghilangkan punya bukti. barang bukti, menghilangkan alat bukti, menggunakan instrumen kekuasaan untuk melakukan obstruction of justice, dan menghilangkan nyawa anak klien saya. Itu buktinya, itu bukti yang tak bisa terbantahkan. Itu hal yang berbeda. Oh, itu hal yang sama. Kita bicara soal pasal Andaikan Joshua masih hidup saat ini, 338 pasti dia akan bisa menjelaskan peristiwa yang sebenarnya. Oke. Saya yakin kalau kasus ini yang korban adalah orang kuat, ya, tidak akan ada nih peradilan sesat seperti ini, menggali-gali motif. Saya yakin, aku yakin saya. Kenapa? Karena memang anak klien kita ini orang miskin, orang dari kampung gitu ya. Jadi walaupun dia sudah mati, tetap harus dicari-cari kesalahannya supaya apa ya? Supaya seorang bekas jenderal ini ya merasa memiliki alasan pembenar dalam melakukan eksekusi. Kenapa saya bilang begitu? Rekan Febri ini nggak tahu sebelum dia ditunjuk, ya ada rekan advokat yang sangat senior. Tahu nggak kenapa nolak? Karena ditanya pada saat menjabarkan peristiwa itu, emang kamu kenapa sih peristiwanya? Saya diperkosa Pak. Ya udah, mana kalau gitu visum et repertumnya? Nggak dikasih. Ya sudah, karena rekan advokat ini yang sangat senior, ini sangat profesional, dia tidak mau menerima perkara itu. Yang saya bingung rekan ini membela kliennya ya secara membabi buta seperti ini tanpa didasarkan bukti-bukti yang sahih. Lagi pula ini konstruksi surat dakwaan pembunuhan berencana, bukan laporan atas kekerasan seksual. Anda tendensius ketika mengatakan membela membabi buta. Anda tendensius sebagai jelas advokat. Jelas. Saya tadi menyebutkan ada 4 bukti terkait dugaan kekerasan seksual. 4 bukti sudah patah 3. Anda tidak menyebutkan sudah patah bukti terkait dengan tuduhan Anda. Sudah patah 3. Terkait dengan keterangan saksi, kalau Anda memang menyimak fakta persidangan, mungkin dengan cerdas Anda bisa melihat saksi Susi sebenarnya yang dipertanyakan hakim adalah ketika Susi mengatakan melihat Joshua menggendong Bu Putri. Kalau Anda baca eksepsi kami, kalau Anda menyimak eksepsi kami, justru di eksepsi tersebut kami sampaikan bahwa belum ada yang sampai menggendong. Waktu itu hanya ada upaya untuk menggendong. Di acara yang lain menggendong loh. Saya masih ingat. Silakan Anda cek, di eksepsi itu secara jelas kami bilang ada upaya karena Bu Putri menolak, maka itu tidak jadi. Besok lagi minum bir. Kemudian yang kedua, yang dipertanyakan oleh hakim adalah ketika Susi mengatakan dari atas melihat kuat di bawah, itu memang tidak memungkinkan dan tidak ada fakta tersebut yang kami sampaikan dalam proses persidangan. Itu nggak mungkin karena lihat kalau kuat melihat, kami sudah menguji kemarin. Nanti pada saatnya ada alat bukti surat yang akan diajukan. Nanti pada saatnya psikolog yang melakukan assessment tersebut dihadirkan dalam proses persidangan sebagai ahli. Itu alat bukti. Ada 5 alat bukti yang di KUHP. Boleh ditanggapi Bu Martin. Tadi disampaikan bahwa apa tadi?
kompetensi ya. Bukan Nah, sebagai rekan psikolog. ini sama Arman Hanis mengirimkan surat menuduh klien kita katanya berkepribadian ganda. Anda ini juga penasihat hukum loh, bukan psikolog, bukan jangan-jangan ahli nujum ini. Nah, makanya karena itu kita harus konsisten rekan kalau mengatakan sesuatu. Jangan pada saat terdesak kita mengatakan tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Di satu sisi lain ketika kita dalam persidangan kita menggunakan hal yang tidak pantas gitu loh. Saya jelaskan di luar sedikit kompetensi ya. Anda untuk Saya mengatakan jelaskan apakah sedikit anak ya. klien saya itu berkepribadian ganda atau bukan. Saya jelaskan sedikit ya. Memang kemarin itu ada miss ya. Nah, ini miss sekarang nih. Seolah-olah saya bicara dengan frase tersebut, tapi saya tidak pernah bicara tentang frase tersebut. Itu silahkan dicek rekaman-rekaman yang ada, hasil wawancara saya dengan teman-teman media. Nah, terkait dengan surat yang disampaikan sebenarnya ada beberapa poin. Concern kami adalah prinsip penerapan azas keberimbangan. Jadi kedua belah pihak itu perlu diberikan kesempatan yang sama. Setuju. Dan di persidangan awalnya kami melihat kesempatan yang sama itu tidak diberikan. Padahal kami ingin menggali sesuatu yang ada di dalam berkas. Dan itu yang masih akan melewati proses panjang. Tapi tuduhan itu serius rekan, mengatakan anak klien saya berkepribadian ganda. Dan di sini yang harus dicek itu Ferdy Sambo. Kenapa dia merekrut orang yang diduga melakukan kepribadian ganda dan membiarkan istrinya dikelilingi oleh laki-laki. Itu Ferdy Sambo harus dicek sama Putri. Waraskah dia? Kejadian di rumah Ferdy Sambo, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah, yang disebut-sebut pemicu kemarahan mantan Kadif Propam Polri itu kepada Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat masih menjadi misteri. Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, bersikeras Brigadir Yosua melakukan pelecehan seksual. Tapi, sopir mereka, Kuat Ma'ruf, dan asisten rumah tangga Susi, yang saat itu ada di lokasi, tak tahu ada pelecehan. Mendengar keterangan Kuat dan Susi di persidangan, pihak Brigadir Yosua meyakini cerita pelecehan seksual adalah karangan Putri Chandrawati. Pihak Brigadir Yosua menyebut Putri memfitnah Yosua yang telah meninggal. Pengakuan Susi soal tak tahu adanya pelecehan yang disebut-sebut Putri Chandrawati terjadi di Magelang disampaikan dalam sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua di PN Jaksel, Rabu, tanggal 9 November. Susi dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Kuat dan Bribka Riki Rizal. Pengacara Kuat Ma'ruf, Irwan Irawan, juga mengatakan kliennya tidak tahu soal dugaan pelecehan seksual yang dialami istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Selain Ma'ruf, ART Ferdy Sambo bernama Susi, mengaku tak tahu tentang pelecehan itu. Irwan mengatakan, Kuat sudah pernah mencoba melakukan klarifikasi soal dugaan pelecehan tersebut ke Brigadir N Yosua Huta Barat. Dia mengatakan, Kuat hanya mendapati Putri Chandrawati tergeletak di dekat kamar mandi.